di dada-dada kaum muslimin merasakan sesuatu yang besar. Sesungguhnya mereka menghiasi akan hadirnya Ramadan. Dengan kemudian mereka bersungguh-sungguh untuk menyambut, mempersiapkan diri akan kehadirannya. Mereka pun berbahagia, bergembira, semakin dekatnya bulan Ramadan. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين والحاضرات jamaah salatil maghrib yang saya cintai dan saya hormati, segala puji sesungguhnya hanya milik Allah. Maka kita memuji Allah, kita menyanjung Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan lisan kita, sehingga kita mengucapkan, melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah sebagaimana tahmid, kalimat pujian. Demikian pula kita meminta pertolongan kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dan kita pula berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kejahatan diri-diri kita dan juga dari buruknya amal-amal perbuatan kita. Kita pula bersyukur kepada Allah dengan sedalam-dalamnya. Tentunya dengan bentuk kita berusaha untuk menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk meningkatkan dan meninggikan derajat nikmat tersebut dengan kita taat kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah.
Allah berikan kita hidayah, nikmatul iman wal Islam. Tentunya nikmat yang luar biasa, nikmat yang besar. Orang yang diberikan nikmat iman wal Islam adalah nikmat pilihan. Hanya orang-orang yang Allah pilih. Tentunya orang-orang yang Allah cintai. Allah tidak akan pernah pandang bulu kalau ketika Allah memberikan nikmat hidayah berupa iman wal Islam. Siapapun dia, maka itu tanda adalah fadlah minallah, nikmatun azimah minallah. Maka tentunya kita jaga, kita pelihara, kita jaga, kita tingkatkan kualitasnya sebagaimana dengan taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena tidak ada siapapun ketika dia telah mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada yang sanggup untuk menyesatkannya. Walaupun mungkin manusia bersatu padu. Sebaliknya pula ketika manusia dijaga sama Allah, dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah, ditolong oleh Allah karena keimanannya, karena dekatnya dengan Allah, karena tauhidnya, karena ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia senantiasa di atas bimbingan Quran dan Sunnah. Tidak ada siapapun yang akan memudaratkan dia. Walaupun mungkin manusia, bangsa jin dan manusia bersatu padu untuk membahayakan dan memudaratkannya. Sebaliknya ketika orang disesatkan oleh Allah, dia kufur, dia ingkar kepada Allah, tidak ada siapapun yang dia bisa memberikan hidayah, memberikan kemanfaat baginya, walaupun mungkin dia adalah manusia terbaik di sisi Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW, kisah pamannya Abu Talib dan di antara paman-paman beliau yang lainnya. Ini menunjukkan apa? Bahwa nikmat iman, nikmat Islam, dalam bingkai di dalamnya kita memahami Quran dan Sunnah, bifahmi salafil ummah, maka nikmat yang tidak ada bandingannya. Sebagaimana pada kesempatan malam hari ini kita ijtima', kita berkumpul. Untuk apa kita berkumpul? Untuk saling mengingatkan tentang perkara-perkara agama secara umum, dan terkhusus pada malam hari ini kita pun pula membahas sebuah tema. Aku sambut kedatangmu wahai bulan Ramadan. Ahlan wa sahla wa marhaba bihudurikum, bihudurik ya syahr Ramadan. Sehingga kita akan mengingatkan, saling mengingatkan musim-musim masa-masa kebaikan yang akan datang di tengah-tengah kaum mukminin, yang tentunya la syakka annakum minal umuril muhimmah. Tanpa ragu bahwa ini adalah perkara yang tanpa ada keraguan di dalamnya dari perkara-perkara yang berpenting, yang tentunya membutuhkan perhatian dan kesungguhan kita lebih. Waqad jaa fi sahihi Muslim, sungguh telah datang di dalam sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu kharaja ala ashabihi yawman wa hum julusun fil masjid yatadzakarun. Jadi waktu itu Rasulullah SAW keluar pada suatu hari di tengah-tengah sahabatnya, dan ketika itu para sahabat ada di masjid sebagaimana keadaan kita, dan ketika itu para sahabat yatadzakarun, saling mudzakar, saling mengingatkan, nasihat, menasihati perkara-perkara yang memberikan semangat taat kepada Allah, menambah ilmu. Maka faqala alaihi salatu wassalam, dan maka Rasul ketika itu pun bersabda, ma ajlasakum, apa yang menjadi sebab kalian pada hari ini kalian duduk-duduk, kalian bermajelis, kalian kumpul,
Maka kulna, ketika Nabi bertanya kepada mereka, kami pun para sahabat menjawab, jalasna, kami duduk, natadzakarul Islam, wa ma manna Allahu alaina bih. Kami duduk dalam rangka apa? Kami untuk mengingat tentang kemuliaan nikmat Islam dan apa-apa yang Allah telah anugerahkan kepada kami. Itu kata mereka sahabat. Jadi bicara tentang apa? Tentang bagaimana Islam, bagaimana nikmat beragama Islam, bagaimana nikmat Islam, bagaimana nikmat iman, dan apa yang Allah anugerahkan kepada kami. Maka Nabi pun bersabda, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Apakah benar karena Allah tidaklah kalian itu duduk berkumpul pada hari ini kecuali untuk itu? Fakulna, maka kulna, mereka pun menjawab, wallahi ma ajlasana illa dzalik. Demi Allah, tidak akan kami berkumpul kecuali apa? Kami membicarakan tentang bagaimana Islam, bagaimana ilmu tentang Quran dan Sunnah, bagaimana anugerahnya di atas nikmat tauhid dan nikmat Sunnah. Itu kata mereka. Faqala alaihi salatu wassalam, ama wallahi, adapun demi Allah, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Sesungguhnya aku tidaklah ingin bersumpah untuk kalian, memperhatikan tentang atau memperhatikan untuk kalian, ya. Walakin, akan tetapi, atani Jibrilu anifan. Jibril tadi baru saja dia telah mendatangi aku. Berarti kalau bicara Jibril, malaikat Allah. Jibril bangsa malaikat utusan Allah yang menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi yang datang apa? Wahyu. Yang datang apa? Ilmu. Sebagaimana kita masih ingat hadis Jibril. Dan semua orang yang duduk tidak tahu. Kan kisahnya seperti itu. Siapa yang datang? Tapi di akhir itu Nabi bertanya, tahukah di antara kalian siapa tadi yang datang? Maka mereka menjawab, Allah dan Rasul lebih tahu. Maka dia adalah Jibril yang telah mengajarkan agama untuk kalian. Sementara dalam hadis Jibril, Allah menjelaskan tentang apa itu makna iman. Pertama makna Islam, apa itu makna iman, apa itu makna ihsan. Dan berikutnya tentang tanda-tanda kiamat. Nah, ini juga terjadi ternyata. Di mana Rasul menyatakan, baru saja Jibril datang kepadaku, fa akhbarani, dan dia menghabarkan kepadaku, annallaha yubahi bikum malaikatah. Sebab duduk kalian sekarang ini. Ya, jadi kalau saya sampaikan sebagaimana hadisnya begitu. Ya. Sebab majelis-majelis kalian sekarang ini, maka sesungguhnya Allah membanggakan tentang kalian di hadapan para malaikat-malaikatnya. Jadi majelis-majelis antum ini dimuliakan oleh Allah. Allah banggakan, Allah sebut-sebut di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini yang menunjukkan keutamaan majelis ilmu, menyebutkan tentang keutamaan bagaimana ketika orang saling menasihati tentang kebaikan, kebenaran, ya, wasiat di dalam al-haq, wasiat di dalam kesabaran. Tentunya ini adalah sebuah isyarat yang sangat besar bagi siapa? Liman akramahu Allah Ta'ala wa man alaihi lihifzi waqtih fi mithli hadzal majalis allati tu'qadu fi buyutillah allati adzina Allah jalla wa ala an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Nah, jadi dengan berita Nabi SAW dan tentang keutamaan majelis ilmu, ya, majelis zikir, majelis ilmu maksudnya, ini adalah tentunya isyarat yang sangat besar bagi siapapun yang Allah telah muliakan dan di mana Allah anugerahkan atasnya untuk bisa menjaga waktunya, kesempatan dia, fursah baginya. Sebagaimana tempat duduk atau sekarang ini kita duduk, semoga diberkahi, ya, di mana kita duduk, ya,
bersama-sama kita melingkar, kita berkumpul di rumah-rumah Allah, yang tahu bahwa di rumah-rumah Allah, Allah pun izinkan untuk ditinggikan dan disebut nama-namanya. Nah, jadi seutama-utama tempat di muka bumi berarti masjid Allah. Nah, barakallahu fiikum. Fa syahrul Ramadan qad aqbala. Maka bulan Ramadan sungguh akan hadir, akan datang. Dan tentunya akan hadir di sisi kaum muslimin. Dan kedatangan kehadiran bulan Ramadan tentunya perkara apa? Sya'nun azim. Urusan yang besar. Maka di dada-dada kaum muslimin merasakan sesuatu yang besar. Sesungguhnya mereka menghiasi akan hadirnya Ramadan. Dengan kemudian mereka bersungguh-sungguh untuk menyambut, mempersiapkan diri akan kehadirannya. Mereka pun berbahagia, bergembira, semakin dekatnya bulan Ramadan. Bahkan wa yafrahuna bihi idza dakhala farhan azima. Ketika kemudian Ramadan itu telah hadir, sudah masuk, maka mereka pun dengan kesenangan yang sangat besar. Kenapa? Karena mereka tahu, kaum muslimin, bahwa inilah event, waktu, kesempatan yang besar, al-mubarak, yang diberkahi dari kebaikan-kebaikan yang besar. Tentunya ini kekhususan dan kemuliaan yang membedakan dengan bulan-bulan yang lain. Tentunya waman akramahullah jalla wa ala wa fasaha fi ajalih wa madda fi umrih liyasila wa yablugh hadha ash-shahr al-karim fa hadhihi minnatun azimah 'ala al-'abdi. Maka tentunya siapapun yang Allah muliakan, Allah berikan kelapangan, keluasan, kesempatan dan umurnya, agar dia kemudian bertemu sampai kepada bulan yang mulia ini, maka tentu fahadhi minnatun azimah al abad. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada hamba, agar dia pun bisa bersama-sama kaum muslimin untuk memetik buah musim yang agung ini. Musim yang diberkahi, musim ketaatan, musim iman, musim untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga bulan Ramadan disebut apa? Syahrun karim, bulan mulia. Disebut apa? Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Disebut syahrul ghufran, bulan pengampunan. Syahrul rahmah, bulan tersebarnya kasih sayang Allah. Bulan yang untuk membangunkan, membangkitkan dari kelalaian kita. Nah, ini hadirin jamaah yang mulia. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW pula tentunya dalam hadis yang sahih riwayat Ahmad wa Nasa'i min hadis Abi Hurairah, beliau mengkabarkan kabar gembira kepada para sahabat ketika hadirnya Ramadan. Nabi mengatakan, qad ja'akum Ramadan, sungguh datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Artinya apa? Disebut bulan yang diberkahi, ya bulan yang memang bertambah kebaikan. Bahkan ketika Rasulullah SAW ditanya, sedekah apakah yang paling baik? Ketika antum bersedekah di bulan Ramadan, semangatnya kaum muslimin bersedekah di bulan Ramadan. Dan Allah wajibkan di bulan Ramadan puasa.
bahkan menjadi rukun di antara rukun Islam. Kemudian Allah pun dengan sebab bulan Ramadan dibukakannya di bulan Ramadan abwabul jannah, pintu-pintu surga. Tidak ada berita-berita yang selain di bulan Ramadan. Disebut syahrul mubarak, kemudian dibukakannya pintu-pintu surga. Manakah antum pernah dapat berita, oh kalau bulan ini demikian? Tidak. Ini keutamaan kemuliaannya. Bahkan kemudian apa? Ditutupnya ketika di bulan Ramadan pintu-pintu neraka. Kemudian apa? Dibelenggunya di bulan Ramadan syaitan. Para syaitan dibelenggu. Sementara kita bahasnya tentang kemarin jenis-jenis syaitan, macam-macam syaitan. Dan tentu ini Masya Allah bulan Ramadan ini. Kemudian terlebih di bulan Ramadan ada sebut Lailatun Khairu min Alfi Syahr. Ada satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Dan itu terus keutamaan itu terjadi setiap tahun di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Nah, kita tinggal ngitung kita ini sudah berapa kali dapat Ramadan. Tentunya Ramadan kita tentu lebih bermakna. Berikutnya lebih meningkat. Dan kita harus apa yang tahun kemarin kita nggak dapat, ya kita berusaha untuk dapat. Maka oleh sebab itu yang sudah Rasul kabar beritakan kepada sahabat tadi dengan begitu banyak ya macam-macamnya, Nabi mengatakan apa? Man hurima khairaha faqad hurim. Nasallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah tutup, halangi dari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan tadi yang disebutkan seabrek sebanyak itu, maka berarti faqad hurim, maka adalah orang yang terhalang dari kebaikan. Maka barakallahu fikum, doa kita di samping doa yang mudah, Allahumma ballighna ila Ramadan, Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni atau sallimna ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku, berikan aku umur, kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun ini. Wasallim lana Ramadan, dan ya Allah, antarkan Ramadan kepadaku. Antarkan Ramadan kepadaku. Artinya apa? Agar kita di bulan Ramadan bisa betul-betul bersama-sama kaum muslimin kita berlomba-lomba untuk mendapatkan dan beramal dari amalan-amalan ketaatan, amal-amal yang mulia. Kemudian watasallamhu minna mutaqabbala, dan ya Allah terimalah amal-amal kami, amal-amal soleh kami di bulan Ramadan. Ini tentu adalah doa kita. Nah, hadirin jamaah yang mulia barakallahu fikum, tadi jelas ternyata bahwa seseorang itu ketika bulan Ramadan dan bagaimana keadaan kaum muslimin seperti itu tentu berbeda, sambutan-sambutan ya, kemudian tipe-tipe manusia bagaimana ketika menyambut bulan Ramadan. Nah, maka disebutkan ada di antara macam-macam di tengah-tengah kehidupan masyarakat muslimin ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Ada pula yang mereka menyibukkan diri, mempersiapkan yang sifatnya materi, sehingga mereka ke pasarnya ramai. Itu keberadaannya kadang begitu. Kalau tidak pasar ya mall yang tujuh besar. Ya tentunya mereka membeli macam-macam makanan, semacam-macam, dan demikian keberadaannya. Seakan-akan dia anggap ya Ramadan ini ya persiapan buka, persiapan sahur, bagaimana minuman, hanya sekedar itu. Mereka membeli macam-macam yang sebagaimana keadaan yang umum seperti itu.
Nah, ini. Kemudian ada yang lain. Ya. Sebagaimana kadang-kadang mereka nyanyiakan. Mereka bermain-main. Mereka mungkin menyibukkan dalam hal-hal yang tidak disyariatkan. Mungkin sambut Ramadan. Ya, kalau orang di barat, maksudnya barat itu barat laut ya, laut Bali. Orang Jawa, mereka siap biasa ada nyadran, selamatan kubur, atau ada istilah mereka megengan. Nah, megengan itu ya kira-kira sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Dengan mereka buat namanya jajan apem. Ya, tidak tahu apa filosofinya, juga nggak tahu apa maksudnya, dari mana juga asalnya, sampai ada istilah tidak tahu diyakini namanya apem ya kawiyu. Aneh-aneh kan? Ya begitu. Nah kita tentunya nggak seperti itu. Nah ada itu, ya. Jadi yang seperti itu tidak ada. Kemudian ada yang lainnya. Nah ini tentu orang-orang yang Allah berikan taufik, ya, sehingga mereka senantiasa memperhatikan, ya, mempersiapkan diri. Mereka pun sambut dengan diri mereka kehadiran Ramadan. Bahkan kemudian mereka mengingatkan kira-kira gimana di depan kita nanti ketika kita sudah masuk Ramadan. Apakah kita termasuk adalah orang-orang yang benar-benar bisa memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya? Jadi seperti itu. Ada pula orang yang merasa sempit. Aduh, sudah mau Ramadan, puasa lagi. Ada yang seperti itu. Jadi mikir, waduh aku tidak bisa begini, macam-macam pikirannya. Nah ini nasallallahu salamah wal afiyah. Nah, maka oleh sebab itu, di mana Masya Allah ya, ketika Rasul menyatakan kalau awal pertama kali Ramadan, awal, idza kana awalul lailah min syahri Ramadan, awal malam Ramadan, itu sudah mulai apa? Suffidatis syayatin wa maradatul jin. Ya, jadi di belenggunya, dirantainya, dipersempitnya kejahatan-kejahatan syaitan dari bangsa jin. Kemudian ditutupnya pintu-pintu neraka dan tidak dibuka dari satu pun pintu neraka. Dibukakannya pintu-pintu surga. Tidak ada satupun pintu surga yang ditutup oleh Allah. Maka kemudian wayunati munadin, menyeru, orang yang menyeru, yang diperintahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya baghiyal khair aqbil, wahai hamba-hamba yang mendambakan kebaikan, kemuliaan, aqbil, sambutlah Ramadan, sambutlah Ramadan. Wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai hamba yang tadinya berkelimpang dalam dosa, dalam kesalahan, aksir, maka berhenti, segera taubatan nasuha. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah ini memiliki, di mana Allah akan membebaskan hambanya dari api neraka. Dan itu ternyata terjadi, wadzalika kullu lailah, dan itu terjadi di malam-malam Ramadan. Nah, maka tentang ini semua, barakallahu fikum, apa hal-hal yang perlu dipersiapkan, bekal-bekal untuk kita yang beberapa hari lagi, dan tentunya kita bisa menetapkan masuknya bulan Ramadan, maka jelas syariat menetapkannya. Ingat, kembali pada syariat, ditegakkannya syariat, ditegakkannya hujjah. Kapan mengawali Ramadan, kapan mengakhiri Ramadan, tidak ada lain dengan apa? Biru'yatil hilal, dengan melihat hilal.
Maka oleh sebab itu perintah Allah kapanpun dimanapun, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kalian telah menyaksikan, tahu bahwa itu sudah masuk bulan Ramadan, perintahnya apa? Falyasumhu. Berarti kalau tidak menyaksikan, ya tidak. Maka yang pertama kali melihat. Kalau tidak melihat, kita mendengar kesaksian orang. Nah, berarti kalau kita, ya kita mendapatkan kesaksian saja. Ya, maka kalau di masa Rasulullah SAW, dulu para sahabat memang nyari, baru diberitakan kepada Rasul. Ada yang banyak mencari, tak tahu, tapi ada di antara sahabat Abdullah ibn Umar, dia mengkabarkan, aku telah melihat ya Rasulullah. Ada riwayat yang lain juga begitu. Maka ada seorang Ja'a Arabiyyun ila Nabi, dia ini orang Badui, datang kepada Nabi mengatakan, aku sesungguhnya telah melihat hilal. Nabi hanya bersumpah, meminta kesaksian, apakah kamu bersaksi tiada sembahan hak kecuali Allah dan aku adalah Rasulullah? Nah, maka Rasul mengatakan, adzin ya Bilal, ghadan shaum Ramadan. Dan dalam hal ini, maka tentunya ada kemaslahatan yang harus diperhatikan. Pentingnya apa? Yaitu jam'ul kalimah. Dan ini adalah syiar kemaslahatan ummah dengan ketika kita satu suara. Tentu sudah jelas-jelas telah diwakilkan. Dalam hal ini ya sudah wewenangnya ya Kementerian Agama. Walaupun terjadi polemik macam-macam, ya sudah. Jangan kemudian mengurangi ya bentuk ketundukan ketaatan antum dalam perkara ini. Apa dia heboh masalah adzan? Misal, kan Menteri Agamanya heboh kan masalah adzan kan? Misal, ya tidak usah. Kalau ketika kemudian memang jelas-jelas kalau kebiasaan di negeri kita adanya apa? Dewan Ru'yatul Hilal tadi, Dewan Itsbat, penetapan. Ya kan? Seluruh elemen dikumpulkan. Berapa titik, kemudian banyak ormas yang kemudian dilibatkan, baru diputuskan apakah memang melihatkah dan bagaimana. Jadi namanya menetapkan, baru dia tugasnya mengumumkan, bukan Pak Menteri yang melihat, ada ahlinya. Bahkan yang sebenarnya aslinya melihat itu dengan langsung, sederhana. Loh, sekarang alatnya mahal lagi. Nah, ya sudah, itu terserah, itu wewenangnya pemerintah, kita tidak ada apa istilahnya intervensi dalam permasalahan itu. Berapa biayanya, sudah usah tuh mikir itu. Ya. Jadi pada intinya Nabi pun menyatakan bahwa puasa kalian adalah hari-hari ketika mayoritas kalian berpuasa. Idul Fitri kalian adalah ketika Idul Fitrinya mayoritas kaum muslimin di antara kalian. Idul Adha kalian juga demikian. Dan ini berdasarkan ijma seperti itu. Adalah apa? Dengan biru'yatil hilal. Sehingga oleh sebab itu nggak bisa orang hanya pakai dzanni, atau kemudian dia punya persepsi aku ingin menambah kebaikan, sehingga apa? Dia lebih dulu puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan. Itu haram. Dan Nabi mengatakan apa? Jangan sekali-kali kalian berpuasa ya, sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali karena memang dia telah terbiasa puasa sunnah. Maksudnya atau telah terbiasa puasa. Bisa saja mungkin karena dia Daud. Bisa saja mungkin sebelum Ramadan dia orang yang memang biasa puasa Khamis atau Senin. Bisa saja mungkin dia lagi menunaikan puasa nazar. Bisa saja mungkin karena dia menyelesaikan qadanya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja, aku takutnya dia sudah keburu masuk dulu. Nah, bukan tambah ziyadatul khair, tapi namanya ziyadatul syarr. Bukan lagi nambah kebaikan, tambah nambah keburukan pada dirinya. Kenapa? Ya karena Ramadan itu jelas, ya, bukan karena berdasarkan dzon, sangkaan. Ini perlu dipahami. Maka oleh sebab itu, orang yang berpuasa pada hari yang masih diragukan, anggaplah ternyata ketika dilihat mendung,
Hukum asalnya gimana? Perintah syariat. Kan berarti masih Sya'ban. Ya kan? Perintah asalnya masih Sya'ban. Boleh tidak dia puasa? Ya tidak, mendung. Walaupun perkara setelah itu, kok agak tinggi? Ya itu lain. Kenapa? Fa in ghamma alaikum taqturulah. Fa in ghamma alaikum fa akmilul iddah 30 sya'ban. Kalau tertutup apapun masalahnya, tertutup kalau nggak bisa, maka apa? Perintahnya sempurnakan 30 hari Sya'ban. Nah, asal sudah masuk Ramadan, ketika Idul Fitri, Ru'yatul Hilal, ternyata dia kelihatan. Hukum asalnya ya Ramadan. Berarti puasa dia harus selesaikan, harus sempurnakan 30. Ya sudah. Ya. Nah, berbeda ketika misal dia di Indonesia masih puasa dia baru 28 hari, kemudian dia mungkin niat umroh akhir Ramadan misalkan, ini hanya contoh saja. Atau mungkin datang di suatu negeri muslim, di sana ternyata sudah betul-betul dilihatnya hilal Idul Fitri Syawal. Boleh tidak puasa? Tak boleh, batal. Tapi dia punya tanggungan mengqadha 1 hari. Kenapa? Tidak ada. 1 bulan dalam Islam itu 28 hari. Beda dengan miladiyah. Yang miladiyah 28 hari, bulan apa? Februari ya. Nah ini. Jadi sehingga Rasul mengatakan, dan bahkan dalam hadis sejarah awal pertama kali diwajibkan turunnya kewajiban puasa tahun berapa? Kedua setelah Rasulullah SAW hijrah. Sehingga Rasulullah SAW ketika beliau berpuasa, sejak diwajibkan puasa, beliau berpuasa 9 kali. Karena Rasul wafat pada tahun 11 Hijriah. Dan ternyata hampir terbanyak Rasulullah SAW berpuasa itu hanya 29 hari. Jadi itu disebut dalam kitab Fawaid bi Umdatil Ahkam, Imam Ibnu Mulakin rahimahullah. Nih, jelas ya. Jadi begitu. Jadi oleh sebab itu untuk menentukan 29 atau 30 tadi gampang. Nih kalau kita kan sudah diwakil pemerintah gampang toh? Gampang. Kalau kita bersama-sama nikmat atau tidak nikmat? Kemaslahatannya luar biasa. Nih, mestinya begitu. Ya, jadi saya tidak mengkritik yang lainnya, nanti takutnya baper. Ya sudah, pada intinya kita kembali pada syariat, itulah dengan ru'yatul hilal. Misalkan saja, andai kata antum antum tadi di Bali, mau pulkam karena mudik, tiba-tiba antum mungkin ke Jogja kok sudah Idul Fitri, antum 29 hari, tapi ingat, ternyata ketentuannya bukan dengan ru'yatul hilal, tapi dengan hisab. Antum tetap wajib harus puasa karena tidak sasar syariat. Saya tidak terlalu panjang tentang ini. Jadi sekali lagi, di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa generasi salaf, maka puasa dengan melihat hilal. Kalau tidak kelihatan, berarti sebab mendung atau karena mungkin badai, maka dia sempurnakan bilangan daripada hari bulan ketika itu. Baik, jadi ini diantara hal yang perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Maka ketika Ramadan itu sudah masuk, sikap yang ada pada kita, tentu kita berusaha menanamkan kebahagiaan dengan hadirnya Ramadan, dengan farhan azimah, ya, sehingga kita bergembira dengan hadirnya. Ya, kita posisikan bulan Ramadan di hati-hati kita punya kedudukan yang sangat tinggi, ya, kedudukan yang mulia. Kita memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa bertemu sampai dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena berapa banyak di antara manusia ketika menyaksikan bulan Ramadan, apa yang terjadi? Bisa saja, ya, Allah Taala mungkin
Ramadan baru kurang sehari, 2 hari, ternyata dia telah wafat. Nah, itu sudah ajal, takdir. Ya. Nah, tapi itulah di antara kemuliaan dan itu perlu kita tanamkan, itu yang pertama. Kemudian perkara yang kedua, jangan lupa pertama, kalau sudah betul-betul masuk, diberitakan, dikabarkan, wallahu alam, apakah nanti itu masuknya puasa kita mulai hari untuk Ramadan ini, apakah memang Sabtu atau Ahad, wallahu alam. Kita tunggu. Itu keputusannya. Ya, walaupun kita sudah tahu imsakiyah, tapi tidak bisa. Nah, kenapa? Itu sudah jelas, Rasulullah pun Nabi yang ummi, tidak menulis, tidak menghitung. Dan bukan berarti kemudian orang belajar menulis menghitung itu tercela. Tidak. Dalam posisi-posisi yang itu memang dibutuhkan. Sama ketika orang berbicara tentang pembagian waris, kan masalah hitung-hitungan. Berarti butuh kan itu. Nah, tapi ada syariat yang memang itu tidak dengan menghitung, tapi memang dengan sesuatu yang nyata, maka jangan antum mencoba ranah dengan menghitung, berarti antum menyelisih syariat itu. Jadi diposisikan masing-masing. Nanti berdoa ketika sudah masuk hilal, itu ada doanya. Yang kedua, di antara perkara penting, ya, ketika kita menghadapi dan sebelum masuk bulan Ramadan, yang penting apa? Maka kita sambut Ramadan dengan taubatin nusuh min kulli dzambin wa khati'ah. Taubat kepada Allah dengan taubat yang terus dosa dan kesalahan kita. Ya, masing-masing kita ini tempatnya salah. Ya, mungkin di antara kita bisa saja kita kurang, berlebih, kita menyanyiakan, kita meremehkan sebagian perkara-perkara agama Allah Taala, atau mungkin kita kepada manusia. Tapi tidak ada yang sudah tersebar kemudian kirim, ya sebelum Ramadan aku minta maaf ya, kan yang ini nyelatakan begitu. Ya nggak ada yang seperti itu. Tentu kalau bicara tentang taubat dan nasuhai, tentang dosa masing-masing kita. Kalau memang antum ada salah sama orang tua antum, memang betul antum salah, ya antum langsung minta maaf. Kalau nggak bisa pulang dulu, ya antum telepon. Kalau memang tidak bersama dan tidak dalam satu tempat. Ya, minta doa kepada orang tua, ya boleh saja, nggak ada masalah. Ya, dan antum perhatikan orang tua antum. Itu kan persiapan Ramadan, dan itu bentuk kemuliaan tentunya. Kemudian perhatikan di bulan Ramadan menjaga puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain. Sehingga Rasul pernah mengatakan, puasa siapa yang paling agung, yang paling besar pahalanya? Puasanya siapa yang paling besar pahalanya? Aktsaruhum lillahi dzikran. Orang yang mereka paling banyak zikir kepada Allah. Jadi bukan banyak tidur. Jangan salah, tidurnya orang berpuasa kan ibadah. Nah, itu dijadikan alasan, hujah. Betul, Allah nilai, tapi jangan alasannya tidur aja. Kalau waktunya antum bekerja, sul. Itu diantaranya. Dan yang penting lagi, barakallahu fikum, perbanyak untuk tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, itu salah satunya penting. Ya, itu penting sekali ya. Nah, jadi maka dikisahkan di sana perhatian kita terhadap Al-Quranul Karim, ya, maka disebutkan innama huwa qiraatul Quran wa it'amut ta'am. Ini kata sebagian salaf bahwa Ramadan itu bulan membaca Quran, bulan kita untuk memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ya, maka oleh sebab itu di antara mereka ada yang menghatamkan Al-Quran setiap hari di bulan Ramadan. Bayangkan itu. Ini bukan menghafalkan loh ya, membaca Al-Quran. Ada pula yang menghatamkan setiap 3 hari. Ada pula yang menghatamkan setiap sepekan. Ada yang menghatamkan setiap 10 hari. Nah ini, sehingga Masya Allah, bahkan ketika dia sholat malam pun ada yang setiap malam khatam. Itu mereka para salaf. Dan kita berat.
Tapi sudahlah kita lebih baik begitu. Itu barangkali barakallahu fikum. Jadi sekali lagi mungkin ya masih banyak masalah-masalah atau hal-hal yang memang perlu kita belajar tentang bagaimana supaya lebih bermakna saum kita dan lebih tentu berberkah dibanding kemudian untuk tahun-tahun yang sebelumnya. Dan sekali lagi semoga Allah Taala memberikan keberkahan, memberikan kesehatan, dan Allah berikan istiqomah kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Barangkali mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Dulu kalau memang ada, dipersilahkan. Ada kira-kira pertanyaan? Ya, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masalah waktu Ramadan itu. Oke, bismillah. Karena ada dua pendapat Ustaz. Jadi pemerintah dan juga ada organisasi Muhammadiyah Ya. sudah memaklumkan Ramadan itu jatuh tanggal 2. Nah, kita kan menunggu pemerintah. Nah, sebaiknya kita ini mengikuti siapa Ustaz? Tadi kan sampai ada kesepakatan dari anjuran untuk pemerintah, tapi itu lebih menegaskan lagi bagaimana Ustaz, apakah bisa mengikuti yang Muhammadiyah atau pemerintah? Baik. Baik. Barakallahu fiik. Sebuah kebenaran itu jelas. Dan kemudian kita mengukur dan bagaimana kita bersikap dan kita menerima kebenaran adalah, dan siapa yang di atas kebenaran, tentunya iqamatul hujjah, ditegakkannya hujjah. Nah, hujjah menentukan Ramadan, mengakhiri Ramadan dengan biru'yatil hilal, lebih hisab, tidak dengan hisab. Dan tentu yang punya ranah adalah pemerintah, dan pemerintah sudah kumpulkan semua. Mau pengen apa yang kita ragukan? Jadi bukan murni pemerintah itu yang menetapkan, tidak, tapi menerima seluruh pendapat-pendapat daripada itu. Jadi ya sudah. Bahkan wajibnya kita untuk taat kepada pemerintah dalam hal ini. Jihad pun sebenarnya di belakang dan dengan pemimpin, ya kan? Maka oleh sebab itu barakallahu fikum. Jadi itu posisinya. Nah, andai kata misal mungkin ada kita mikir, wah pemerintahnya lagi politik, misal, kan ada aja kan namanya begitu. Dijawab sama hadis Bukhari, yusalluna lakum fa in asabu walakum walahum fa in akhtau ya walakum wa alaihim. Ini rawahu Bukhari. Mereka itu menegakkan sholat Jumat, Id adalah untuk kalian. Jika mereka benar sesuai dengan syariat, maka pahala untuk antum dan untuk mereka. Jika mereka salah, terserah apapun masalahnya, maka tetap pahala untuk antum dan dosa dipikul oleh mereka. Sebenarnya itu gampang. Kalau istilahnya itu gampang-gampangan, tidak mau pakai, ya sudah, antum S1, S2, ya sudah gampang, aku ikut pemerintah saja. Tidak salah dalam ini. Dan itu adalah apa? Jam'ul kalimah, jelas itu kemaslahatan yang luar biasa. Karena syiar. Gitu ya. Nah, jadi bukan ya harus saja silakan antum. Tapi dalam perkara ini tetap ditegakkan syariat. Tetap iqamatul hujjah, ya sudah. Justru kalau kita kemudian nanti menyelisih, bahkan kalau kita sejarah kapan mulai hisab, itu sejarahnya kita akan sebutkan. Tapi sudahlah, terlalu panjang nanti. Tapi pada intinya di masa Rasulullah, di masa Khulafaur Rasyidin, di masa generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak ada hisab. Jadi justru itu di masa abad-abad sekitar ke-5 ke-6 Hijriah baru mulai ada istilah muncul hisab. Dan itu ada sejarahnya. Wallahu a'lam. Gitu ya. Nah, ya, fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, di bulan Ramadan yang lebih utama mana Ustaz? Memperbanyak baca Al-Quran tanpa mengetahui artinya, atau mentadabburi Al-Quran namun dengan konsekuensi bacaannya lebih sedikit? Dan yang kedua, bagaimana tipsnya Ustaz agar membaca Al-Quran tidak mudah mengantuk? Baik. Barakallahu fiik. Tentu yang dianjurkan membaca Al-Quran sebagaimana apa yang
dilaksanakan oleh para salaf, bukan menghafal. Dan alhamdulillah, kalau memang antum sudah ahli bahasa Arab, antum baca ngerti. Walaupun sama, mungkin saya juga tahu bahasa Arab, tidak semua apa yang terkandung di Al-Quran saya ngerti. Ya, karena itu membaca ya sudah baca. Otomatis kalau kemudian antum bisa memahami, masya Allah. Ya, kadang betul kalau kita mungkin baca dan yang lainnya, tentu dengan kaidah-kaidah baca yang benar ya. Jadi jangan sampai pernah diberitakan sama Nabi SAW akan keluar satu kaum dari umatku, dia itu membaca Al-Quran seperti dia minum air susu. Artinya apa di situ? Maka dia membacanya terlalu cepat, tidak memahami maknanya, tidak mentadabburi. Memang di situ. Jadi kita membaca ya sudah membaca yang sebagaimana menurut kaidah-kaidah yang benar. Jadi membaca ya. Nah, adapun tip baca Quran supaya tidak ngantuk. Ya kan? Baca dulu, habis itu ngantuk, wudu, ambil air wudu. Nah, iya. Ya kan? Baca lagi. Sudah ngepet kok ngantuk, ya tidur, gimana lagi? Kan sudah kan? Nah, jadi caranya begitu. Atau kita mencoba, ya namanya kita puasa itu memang berat. Ya. Artinya apa? Kita mungkin ya coba, mungkin apa kerjaan kita, nyapu dulu sebentar. Kita lagi masuk baca lagi. Begitu caranya. Ya. Nah, karena kalau sudah biasanya suruh ngantuk gitu. Gitu ya. Nah, wallahu a'lam. Ya Pak Yasin, Masya Allah. Iya. Barakallahu fiik. Sebenarnya kewajiban puasa, kalau namanya wajib itu kan khitab, sebuah perintah. Nah, asal muasalnya memang puasa ini sebenarnya bukan sebuah ibadah yang baru. Umat yang dahulu juga diwajibkan oleh Allah. Ayatnya jelas. Ya. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Cuma di sini kan konteksnya nggak jelas puasanya kapan, kan begitu. Cuma pada ayat berikutnya dan disebutkan dalam hadis. Sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Agar apa? Ini esensi penting. Allah wajibkan setiap tahun itu berpuasa. Dan umat Islam diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Apa tujuan maksud yang tertinggi? Apa maksudnya ghayah yang akhir? Agar antum menjadi manusia yang bertakwa. Karena manusia yang bertakwa adalah predikat yang paling tinggi dan mulia di sisi Allah Taala. Adapun umat yang dahulu memang tidak ada satupun dalil yang menjelaskan apakah mereka diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Tidak ada. Cuma hanya mereka juga diwajibkan puasa. Hanya umat Islam saja yang diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Mulai tahun 2 setelah Rasul hijrah ke kota Madinah. Gitu Pak Yasin. Untuk apa? Takwa kepada Allah. Wallahu a'lam. Cukup? Tayyib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.